Halo, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita kembali bergabung dalam acara Biola Bina Online Aja yang digagas oleh GKI Maulana Yusuf Bandung. Sore hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan membahas atau mengupas mengenai karunia dari Tuhan. Tentu saja ini sudah biasa kita dengar dalam khotbah-khotbah, dalam diskusi-diskusi di gereja maupun dalam persekutuan. Namun saya pada saat ini akan mengangkat keterkaitan karunia ini dengan apa yang menjadi fenomena belakangan ini terkait dengan begitu sulitnya kita mendapatkan atau memperoleh sumber daya manusia untuk para pelayan di gereja. Tentu saja ini satu tantangan tersendiri bagi gereja, bagaimana gereja bisa menggerakkan atau menjadikan sumber daya manusia yang ada, yaitu jemaat-jemaat, untuk bisa melayani atau terlibat dalam pelayanan di gereja. Tapi pelayanan ini juga bukan hanya sebuah bentuk pelayanan yang hanya berkutat di lingkup gereja. Sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu bagian dari Alkitab yang menjadi dasar pada saat diskusi kita atau pembahasan kita pada sore hari ini. Saya akan bacakan dari 1 Korintus 12 ayat 7 hingga 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Ya, Rasul Paulus dalam 1 Korintus terkait dengan situasi atau konteks konflik pada saat itu. Memang Korintus ini sebuah kota yang cukup unik. Ya, latar belakangnya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sudah dipenuhi dengan kaum intelektual, kemudian juga banyak sekali kelompok-kelompok jemaat yang pada akhirnya mengklaim bahwa kelompoknya lah yang paling paling rohani lah kalau dibilang seperti itu. Maka mereka mengklaim bahwa di antara mereka itu punya karunia yang lebih ketimbang yang lain gitu. Nah, Paulus hadir untuk meluruskan situasi konflik itu, diperbaiki oleh Paulus, dijelaskan dengan salah satunya adalah dengan 1 Korintus 12 tadi, yang dinyatakan bahwa tiap-tiap orang sebenarnya, orang-orang yang percaya kepada Kristus itu sebenarnya sudah diberikan karunia masing-masing, ya. Karunia roh itu sudah ada. Roh yang sama memberikan karunia-karunia itu kepada setiap orang.
Nah, persoalannya adalah kalau dalam situasi sumber daya manusia yang sulit untuk dalam tanda kutip direkrut menjadi pelayan-pelayan Tuhan di gereja, tentunya ada sesuatu yang perlu kita koreksi ya, perlu kita cari apa sumber masalahnya. Kenapa bisa demikian? Situasinya seperti pertandingan sepak bola. Jadi ada sekian ribu, bahkan mungkin sekian ratus ribu ya penonton yang dengan tenang duduk di bangku-bangku tribun dan sebagainya menyaksikan para pemain sepak bola yang 22 orang itu bertanding, kemudian memperebutkan bola sedemikian rupa agar bisa mencapai gol. Sementara mereka sudah ngos-ngosan nih 22 ini, padahal ada sekian ratus ribu, bahkan bisa jadi ada satu stadion yang menampung jutaan penontonnya. Nah, situasi seperti ini juga terjadi di dalam gereja gitu. Jadi ada sekian banyak orang yang sebenarnya sudah diberikan karunia yang bermacam-macam tadi itu, tapi tidak berdaya guna ketika gereja membutuhkan gerakan pelayanan untuk bersama-sama melayani di jemaat itu sendiri gitu kan. Sementara orang-orang yang melayani ini juga sebenarnya sudah membutuhkan semacam pergantian atau estafet untuk pelayanan seperti itu. Itu tantangan tersendiri bagi gereja ya. Ya memang situasi itu tidak kita inginkan terjadi, tapi bahwa situasi itu niscaya terjadi, mungkin bisa banyak latar belakangnya. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi gereja untuk bagaimana kita bisa menggerakkan atau membuat sumber daya manusia yang ada, yaitu jemaat, bisa berdaya guna dalam pelayanan dan terlibat, tentunya keinginan untuk terlibat dalam pelayanan. Bisa jadi karena kita sebagai orang Kristen kurang menyadari atau tidak ngeh dengan karunia-karunia itu. Kita merasa bahwa ya saya sebagai jemaat ya sudah, saya belajar saja mendengarkan khotbah, baca Alkitab dan sebagainya. Padahal kita tidak tahu bahwa kita punya karunia yang bisa bermanfaat, berdaya guna bagi orang banyak. Bukan cuma gereja secara institusi, kan gereja itu bukan cuma gedung ya, bukan cuma institusi, tapi juga secara keseluruhan yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Nah, itulah yang harus kita sadari bersama. Karena kalau misalnya setiap orang merasa bahwa saya bukan siapa-siapa nih, saya bukan orang yang ya seperti siapa gitu, seperti para penatua itu misalnya gitu kan. Padahal dia punya potensi yang sudah dikasih, yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lainnya bergerak dalam pelayanan seperti itu. Tentu saja saya tidak bilang bahwa pelayanan itu hanya di gereja, tidak. Tapi dari gerejalah kita bisa tahu, kita bisa menyadari bahwa situasi yang berkembang, yang ada di sekitar kita, gereja harus menangkap itu sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah
kesempatan untuk melayani, bukan di dalam gereja saja tapi juga di luar gereja, terutama di masyarakat di lingkungan gereja itu. Tentu saja yang lebih luas lagi, masing-masing kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas dalam tanda kutip pelayanan itu di masing-masing profesi kita, dalam pekerjaan, dalam studi, mahasiswanya, kemudian pelajar, ibu rumah tangga juga, dan lain-lain. Jadi itu yang bisa diberdayakan dari karunia-karunia yang kita miliki. Nah, persoalannya memang tadi yang saya bilang, kita tidak menyadari karunia-karunia itu diberikan oleh Tuhan untuk setiap orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi perlu dibuka pikiran kita bahwa karunia-karunia roh itu yang tadi dibilang oleh Rasul Paulus itu adalah sudah kita miliki, sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kalau kita memang merasa bahwa saya belum tahu atau belum punya karunia itu sebenarnya, nah, cobalah kita meminta pertolongan Roh Kudus, berdalam doa kita, agar Tuhan juga memberikan hikmat bagi kita. Apa sih karunia yang kita miliki? Apa sih yang sebenarnya cocok dengan karakter saya? Kita bisa minta kok. Tapi tentu saja semuanya itu kembali kepada hak prerogatif Tuhan sebagai empunya karunia itu sendiri. Jadi kita boleh meminta dalam doa, kita meminta juga diberikan hikmat supaya bisa menerima karunia-karunia itu. Nah, kesadaran setelah kita mengerti atau memahami bahwa kita semua diberikan karunia itu, niat kita adalah untuk bisa dimanfaatkan bagi kepentingan orang banyak, bagi kepentingan jemaat, bukan kepentingan diri kita sendiri. Nah, itulah kenapa kita bisa bergabung atau berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang lain untuk bersama-sama memberdayakan karunia-karunia yang dimiliki oleh diri kita, masing-masing jemaat di dalam gereja. Saya yakin bahwa kalau kesadaran itu juga dimiliki oleh setiap orang Kristen di dalam gereja, tidak akan terjadi lagi seperti pertandingan sepak bola yang saya ceritakan tadi. 22 orang yang sudah ngos-ngosan 2 kali 45 menit, belum lagi ditambah penalti, gitu kan ya, perpanjangan waktu terus penalti, itu sudah ini nggak ada pergantian pemain misalnya gitu kan. Sementara yang ratusan ribu bahkan jutaan orang itu bersorak-sorak apa segala macam gitu kan ya di tempat duduknya, tidak merasakan bagaimana bermain atau menggiring bola, bagaimana supaya gol itu tercipta. Nah, itu yang mungkin perlu kita sadari, bahwa kita semua punya potensi untuk melayani gitu kan ya. Sekali lagi, melayani di sini bukan hanya di gereja, tapi juga di luar gereja, di tempat dimana kita dengan profesi kita masing-masing, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hal juga tentang sumber daya manusia dalam pelayanan gereja ini adalah bahwa kita perlu kaderisasi dalam
pelayanan dalam gereja gitu ya. Tidak bisa kita terus-menerus mengandalkan 1-2 orang atau beberapa orang yang memang dari sejak awal mungkin sudah merintis sebuah bidang pelayanan di gereja kita. Kita perlu kaderisasi. Kenapa? Karena zaman berubah. Karena tantangan yang ada juga berubah. Gereja tidak bisa terus-menerus menggunakan cara-cara yang sama. Gereja tidak bisa juga terus-menerus mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak layak untuk dipertahankan. Entah itu sistem, entah itu sebuah cara-cara pelayanan. Ya kayak zaman sekarang kan kita akhirnya dipaksa. Mungkin bisa jadi gereja kalau tidak ada pandemi bisa saja menolak cara-cara digitalisasi pelayanan ya. Kayak digital ministry itu mungkin beberapa gereja sudah lebih dulu sebelum ada pandemi sudah menggunakan sistem digital ministry. Tapi ada juga gereja-gereja yang bukan karena tidak mampu atau tidak bisa melakukan digital ministry itu, tapi tidak mau dengan berbagai alasan yang ada. Nah, ketika pandemi datang, terjadilah sebuah perubahan yang memaksa gereja, mungkin ada yang merasa terpaksa untuk melakukan pelayanan dalam bentuk digital ministry itu. Pelayanan lewat digital, lewat Zoom, lewat YouTube, live streaming dan sebagainya gitu ya. Nah, kondisi ini harus ditangkap oleh gereja sebagai sesuatu yang sewaktu-waktu akan ada tantangan zaman yang berubah yang perlu ditangkap oleh bentuk pelayanan di gereja itu seperti apa. Nah, kaderisasi ini penting karena selain pelayanan berubah, zaman yang berubah, mereka mereka yang direkrut jadi pelayan-pelayan yang baru ini tentu saja punya punya adaptasi yang lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Mengapa demikian? Ya karena zamannya berubah. Orang-orang ini atau generasi ini yang kaderisasi ini juga hidup atau tumbuh dalam lingkungan yang baru, yang tantangan zamannya sejaman dengan mereka gitu kan. Jadi mereka akan lebih bisa beradaptasi atau lebih bisa menjawab bahkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh gereja ke depannya. Nah, itulah yang penting, salah satunya adalah mengkader atau melakukan kaderisasi di gereja. Pelayan-pelayan gereja ini harus tetap dipersiapkan kaderisasinya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan 1-2 orang atau beberapa orang yang sudah lama di gereja tersebut. Karena kalau kita mengandalkan demikian, artinya kita juga membatasi cara kerja Tuhan melalui orang-orang atau kader-kader yang ada gitu kan ya. Sayang, potensi jemaat tidak bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dengan karunia-karunia yang melimpah itu. Nah, itu yang perlu dilihat oleh gereja, saya pikir, untuk bisa melakukan atau mempersiapkan kader-kader yang baik dengan cara yang baik, sehingga tidak kesulitan untuk mendapatkan pelayan-pelayan di gereja. Jadi kita juga harus melihat bahwa betapa berlimpahnya karunia-karunia yang ada melalui jemaat-jemaat yang hadir yang ada di kita, dan jemaat pun juga perlu menyadari bahwa ya Tuhan memberikan karunia-karunia itu. Nggak ada satu
tadi dibilang tidak ada itu namanya Kristen kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 atau yang kelas underground, nggak ada. Semua sama. Mungkin ada orang atau orang-orang Kristen, kita mungkin bisa jadi, kita nggak tahu kan, diberikan lebih dari satu karunia. Minimal satu orang itu diberikan satu karunia dari Tuhan, karunia roh itu. Tidak ada juga, jangan juga berpikir bahwa itu karunia-karunia itu ada tingkatannya. Nggak seperti itu. Semua ada manfaatnya ketika itu digunakan untuk kepentingan bersama, kepentingan jemaat, untuk kemuliaan Tuhan tentunya, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Kalau ada orang yang bisa melakukan mujizat, ya kita jangan merasa, aduh, orang itu udah sampai situ ya level rohaninya. Kita kan suka berpikir gitu. Padahal kita belum tentu. Ada orang yang tidak melakukan mujizat apapun, tapi dia punya karunia yang lain gitu kan. Seperti itu. Nah, ada juga orang yang bisa dikaruniakan karunia berbahasa lidah misalnya. Tapi tentu saja Tuhan tidak akan memberikan ada orang yang berbahasa lidah tanpa orang yang bisa mengerti, misalnya berbahasa roh gitu kan. Itu Tuhan akan memberikan juga karunia untuk menerjemahkan atau memahami bahasa roh itu kepada orang lain yang ada di sana gitu kan. Jadi tidak sembarangan juga gitu. Nah, itu yang Paulus bilang. Tentu saja bahwa di dalam 1 Korintus 12 itu dibilang bahwa semua itu ya dikerjakan oleh roh yang sama, yang berasal dari Allah. Terlepas dari itu semua, kalau kita mau menyeberang ke 1 Korintus pasal 13, bahwa semua karunia-karunia itu, hal-hal yang kita peroleh dari Tuhan itu, yang kita miliki, itu tidak akan ada artinya. Nah, di 1 Korintus 13 ya awal-awal itu dibilang kan, tidak akan ada artinya ketika kita melakukan pelayanan-pelayanan yang ada, ketika kita memanfaatkan atau mendayagunakan karunia-karunia yang ada pada kita itu tanpa kasih. Jadi seperti gong yang bergemerincing gitu kan ya, seperti kalau peribahasa bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, itu tidak ada gunanya. Mau kita punya bahasa langit, bahasa surgawi, bahasa menguasai semua bahasa di dunia, tapi kita tidak melakukan pelayanan itu atau memberdayagunakan karunia-karunia itu dengan kasih, itu nol besar di mata Tuhan. Nah, itu yang perlu kita ingat, bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh istilahnya bermegah diri di hadapan Allah, karena semuanya berasal dari Tuhan. Bukan kita mau sok-sokan, wah saya punya ini nih, pasti kalau nggak ada saya misalnya gitu, ini nggak akan berjalan. Kalau nggak ada saya, pelayanan yang dilakukan di gereja tidak mungkin bisa berjalan, tidak mungkin bisa sebesar ini misalnya kayak gitu. Nah, pemikiran-pemikiran itu sebaiknya kita buang jauh-jauh. Kenapa? Karena ya semua berbalik, berpikir bahwa semuanya berasal dari Tuhan gitu kan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dikaruniakan Tuhan, karunia-karunia roh itu sendiri gitu kan. Dan sewaktu-waktu bisa saja
Tuhan akan menarik karunia-karunia yang ada, yang diberikan oleh Dia kepada kita, ketika kita tidak menggunakannya dengan benar, dengan baik, atau dengan niat yang positif, tapi hanya untuk kepentingan diri kita. Suatu saat akan ditarik dari kita. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga dengan acara Biola sore hari ini kita bisa sama-sama menyadari bahwa masing-masing kita punya atau diberikan karunia-karunia dari Tuhan. Karunia-karunia itu bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan untuk pelayanan di gereja, pelayanan dimanapun kita berada, dengan tujuan yang positif, yang benar, dilakukan juga dengan cara yang benar. Semoga Biola sore hari ini juga menjadi berkat bagi kita, sehingga kita juga bersama-sama membangun, bersama-sama melakukan pelayanan dengan baik dan benar, dan kita juga mau berpartisipasi bersama saudara-saudara yang lain, bergabung dalam pelayanan yang ada di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Amin.